Assalamualaikum sahabat pecinta tanaman hias. Di video kali ini kita akan sama-sama mengenal tentang tanaman hias suplir. Nah, tanaman hias ini pernah berjaya sekitar tahun 80-an ya. Jadi bagi sahabat yang usianya sudah tidak muda lagi seperti Ma ini, mungkin sudah tidak asing lagi dengan tanaman hias suplir ini. Karena tanaman hias ini pernah merajai tanaman hias di era tahun 80-an. Suplir adalah tumbuhan paku populer untuk penghias ruangan atau taman yang termasuk dalam marga Adiantum. Meskipun suplir termasuk ke dalam tanaman hias yang kuno, tetapi hingga saat ini masih banyak orang yang tertarik merawat tanaman ini. Mungkin karena hijau daun-daunnya yang bisa membuat adem mata. Umumnya ia hidup di atas tanah secara bergerombol dan berakar serabut yang pada ujungnya dilindungi tudung pelindung. Akar suplir merupakan rimpang tegak dengan ciri akar sejati semakin menaik atau memanjat. Batangnya berwarna hitam mengkilat, agak berduri, tegak atau semi tegak, dan bersisik lunak serta keras. Sebagai tumbuhan paku-pakuan, ia tidak menghasilkan bunga selama daur hidupnya. Suplir berkembang biak dengan spora yang terletak di sisi tepi bawah daun dewasa. Berbeda dengan jenis paku-pakuan lain, daunnya tidak berbentuk memanjang tetapi cenderung membulat. Namun merawat suplir tidaklah mudah. Tanaman ini termasuk jenis tanaman hias yang rewel. Segala kerepotan ini akan terbayar lunas ketika suplir mengembang sempurna dengan keelokan hijau daunnya. Salah satu penyebab utama kegagalan dalam bertanam suplir adalah pilihan media yang digunakan. Jika tidak tepat, pertumbuhan suplir akan terhambat, bahkan tak mustahil akan menjadi mati. Ini disebabkan karena akar suplir berupa akar serabut yang lembut. Nah, akar lembut ini sangat peka terhadap kondisi terlalu asam, terlalu kering, ataupun terlalu lembab. Lalu, seperti apa media tanam yang baik untuk suplir? Nah, ciri-ciri media yang baik untuk suplir, teksturnya itu poros atau remah dan warnanya kehitaman menyerupai kompos. Kalau menurut beberapa sumber, ternyata suplir ini banyak jenisnya, bahkan bisa mencapai 200 jenis. Tetapi penjelasannya satu-satu atau jenis apa saja susah sekali menemukan literaturnya. Dan berikut ini merangkumkan hanya ada beberapa jenis tanaman sup saja. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai dari jenis suplir yang pertama, yaitu suplir rumpun. Suplir ini termasuk ke dalam jenis paku-pakuan ya, dan suplir ini termasuk yang paling mudah dijumpai di Indonesia, terutama di dataran rendah, karena mampu beradaptasi dengan baik. Yang kedua adalah suplir belimbing atau disebut suplir kedongdong. Disebut demikian karena susunan daunnya mirip belimbing. Tanaman ini didatangkan ke Indonesia oleh pedagang tanaman hias di era kolonial Hindia Belanda. Dari asalnya di Amerika Serikat. Nah, tanaman ini cirinya tangkainya berwarna hitam mengkilap seperti rambut yang kaku. Yang ketiga ada suplir kelor, adalah sejenis suplir yang cukup populer sebagai tanaman hias meja atau taman kecil. Nama umumnya diambil dari bentuk daunnya yang kecil-kecil dan berkerumun seperti daun kelor. Ukuran daun maksimal 1 cm. Di Indonesia, tanaman suplir ini lebih suka tumbuh di kawasan pegunungan yang sejuk dan tumbuh liar di tepi-tepi parit berbatu atau tebing. Tumbuhnya terhambat apabila dipelihara di dataran rendah. Suplir yang keempat ada suplir kamuding. Nah, ini ditemukan liar di kawasan Asia tropika dan juga menyebar hingga Afrika dan Madagaskar. Nah, ini adalah suplir yang kelima yang disebut dengan suplir gung atau silver dollar atau disebut juga dengan suplir dolar aja. Tangkai entalnya berwarna hitam mengkilap dan kaku dengan helai daun yang relatif besar untuk ukuran suplir, berbentuk agak membulat dan berwarna hijau pucat agak putih sehingga
disebut suplir silver. Selanjutnya keenam ada suplir kupu-kupu. Nah, keunikan dari suplir ini pada saat muda daunnya berwarna pink seperti ini ya. Kemudian pada saat setelah dewasa berangsur-angsur menjadi berwarna hijau. Kemudian tanaman suplir jenis yang ketujuh ada suplir seledri. Nah, disebut dengan suplir seledri karena daunnya hampir mirip dengan seledri. Tanaman ini akan tumbuh optimal pada dataran rendah sampai dengan dataran tinggi. Kemudian kebutuhan sinar mataharinya di bawah naungan. Kemudian selanjutnya tanaman suplir yang ke-8 ada tanaman suplir asam. Nah, ciri khas dari tanaman ini daunnya agak memanjang ya, tidak membulat pada umumnya. Kemudian pada batang, akar dan lainnya sama seperti suplir lainnya, dan dia juga lebih suka hidup di bawah naungan atau hanya kena sinar matahari pagi saja. Yang ke-10 ada suplir kaki katak. Nah, untuk jenis suplir ini, bila kita perhatikan daunnya baik-baik, maka memang setiap helai daunnya itu mirip seperti kaki katak. Dan jenis suplir yang ke-10 di sini ada suplir tusuk sate. Nah, jika kita perhatikan memang antara bentuk batang juga bentuk atau daun yang tersusun berundak mirip seperti sate yang sudah ditusuk-tusuk. Nah, sahabat pecinta tanaman hias, itulah 10 jenis tanaman suplir yang tanaman jadul tapi tetap indah dan menawan untuk ditampilkan atau dihadirkan di halaman atau di rumah kita. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.